Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada informasi tenaga honorer jika tidak lulus P3K atau CPNS di tahun 2022. Mengingat tahun 2023 sudah tidak ada lagi honorer. Baik, sebelum melanjutkan ke informasi ini, yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar saya setiap ngupdate info-info terbaru seputar rekrutmen P3K, Bapak Ibulah yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik, langsung saja ke informasinya. Dilansir dari kompas.com, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan surat edaran terkait status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada akhir Mei tahun 2022. Dalam surat edaran tersebut, status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut salah satu poinnya adalah adanya larangan pengangkatan pegawai di luar status PNS dan P3K. Serta instansi diminta untuk menyelesaikan masalah pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tak lulus seleksi CPNS dan P3K paling lambat 28 November tahun 2023. Lantas bagaimana nasib pegawai honorer yang tidak lulus tes CPNS maupun P3K sebelum 28 November tahun 2023? Nasib honorer yang tak lulus tes PNS dan P3K, tenaga honorer bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pegawai negeri sipil, namun harus mengikuti seleksi dan sesuai persyaratan yang berlaku. Jika tidak lolos atau tidak memenuhi persyaratan, akan dilakukan pengangkatan pegawai melalui pola outsourcing atau tenaga alih daya, sesuai kebutuhan kementerian, lembaga, ataupun daerah. Pengangkatan pegawai dilakukan sesuai kebutuhan dan diharapkan dilakukan dengan mempertimbangkan keuangan dan sesuai karakteristik kementerian, lembaga, maupun daerah. Jadi PPK pada kementerian, lembaga, ataupun daerah tetap bisa mempekerjakan outsourcing sesuai kebutuhannya, bukan dihapus serta-merta. Ia juga menambahkan instansi pemerintah yang membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan juga dapat dilakukan melalui tenaga alih daya atau outsourcing oleh pihak ketiga. Cahyo juga menerangkan bahwa penyelesaian pegawai non-ASN merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Selain itu, sesuai Pasal 96 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K pun menyebutkan bahwa pegawai non-ASN yang bertugas di instansi pemerintah dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sejak peraturan pemerintah tersebut diundangkan. Peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 diundangkan pada 28 November tahun 2018, maka pemberlakuan 5 tahun tersebut jatuh pada tanggal 28 November tahun 2023 yang mengamanatkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari 2 jenis, yaitu PNS dan P3K. Sementara itu, dalam rangka penataan ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PPK diminta untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing. Dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K. Ia menyebut keberadaan peraturan pemerintah tersebut memberikan kepastian status kepada pegawai non-ASN untuk menjadi ASN karena sudah memiliki standar penghasilan. Adapun menjadi tenaga alih daya, di perusahaan menurutnya sistem pengupahan tunduk kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan di mana ada upah minimum regional atau upah minimum provinsi. Kalau statusnya honorer, tidak jelas standar pengupahan yang mereka peroleh. Nah, itulah informasi kali ini. Semoga Bapak Ibu tenaga honorer bisa diangkat menjadi ASN P3K tahun ini. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.